Halo, selamat pagi, siang, sore, malam para pendengar Bosok Podcast. Ya, kali ini masih bersama kita tiga orang yang nggak jelas ini, yang kita masih nggak Trio tahu bosok. kemana, ya, yang Trio kita masih nggak bosok tahu anjing. kemana-mana, masih pandemi corona dan aktivitas kita bertiga ya mau nggak mau ngepodcast. Jadi kali Ya, ini ya, gini-gini ya. masih bertemu lagi dengan saya, Mas Fo. Dan saya Mas Bor. Dan saya Mas Fit. Ah, terima kasih. Oke, jadi kali ini pembahasan kali ini tuh masih ada kaitannya ya sama pembahasan yang episode sebelumnya. Episode berikutnya. Episode yang sebelumnya yang barusan kemarin Nih, launching kalau itu yang mau ya. tahu ada di atas, di pojok Nah, kanan apa kiri nggak tahu lah, pokoknya ada nanti. jadi kan kemarin itu membahas ngombis tentang bisnisku persepatuan atau jenis sepatu. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang persepatuan ya karena kita orang tiga ini juga suka banget sama yang namanya sepatu. Kita juga maksudnya sneaker enthusiast lah ibaratnya kayak gitu. Jadi di sini kita Meskipun bakal meskipun meskipun kita bukan penimbun sepatu ya, ya tapi bukan kita suka melihat lah setidaknya. ya. Jadi di sini kita bakal sharing-sharing lah tentang apa yang ada hubungannya dengan sneakers yang selama kita juga tahu ya. Tapi kalau misal kita nggak tahu ya mohon maaf. Kan ini kan pendapat kita. Kita baru Jadi pemula gimana Mas ini, Pribadi Fit? lah ya. pemula. Ya opini pribadi. Jadi gimana Mas Fit? Sneakers dunia persnikeran di Indonesia ini gimana? Menurut Mas Fit? Karena Mas Lagi Fit ini enggak, Ntar dulu, ntar. Hah? gimana Silakan, Gini dulu, silakan. gini. Aku punya pertanyaan. Apa sepatu pertama yang membuat kalian apa ya tiba-tiba suka banget nih sama sepatu nih? Apa tuh? Coba dulu nih. Gini tak jelasin dulu aja. Jadi biar biar nggak apa biar nggak langsung gitu ya. Kan nanti tetap kita lanjutin ke pertanyaan Mas Bor. Nah, jadi Mas Fit ini itu. Sangat terencana ya kita ya. Iya. Mas Fit ini itu teman-teman. Jadi dia itu ya sama seperti kayak sebelumnya yang tak jelasin sneaker enthusiasm. Jadi dia juga jualan sepatu-sepatu consignment juga. Oh, adik Nah, saya sih. kalau sedangkan saya memang laundry sepatu. Jadi masalah tentang sepatu-sepatuan ya alhamdulillah tahu dan sedangkan Mas Pur juga pengoleksi sepatu-sepatu boots ya. Betul ya Mas Pur? AP Boots. Ya koleksi memang, cuma satu doang. AP Boots. Iya. AP Boots. Iya, sebenarnya. Saya paling suka nama produknya AP Boots karena dia sudah bertahun-tahun saya nggak pernah rusak itu ya. Tahan daya sekali ya. Aduh. Ayo dijawab dulu tadi pertanyaan Mas Bor. Silakan Mas Fit. Tadi Apa sepatu pertama yang kalian tiba-tiba aku kayaknya suka banget nih sama sepatu. siapa dulu nih? Aku dulu. Ya Mas Fit dulu. Aku boleh. pertama kali punya sneakers original, bisa dibilang original. Pertama kali beli ori nih. Itu Adidas SL72 warna abu-abu biru. Itu pertama kali tuh udah jadi dulu awalnya gara-gara aku suka nonton bola ya. Karena aku suka nonton bola dan kalau nonton bola kan pakai sepatu ya. Sejak itu tuh aku jadi suka sepatu, jadi suka koleksi banyak sepatu, jadi mulai dari Adidas, Vans, Nike itu aku beli semua sih. Tapi yang bikin satu sepatu yang paling bikin awal mula aku beli-beli sepatu tuh ya Adidas tadi tuh, Adidas SL72 abu-abu biru. Lupa aku warnanya namanya apa, tapi abu-abu biru. Kalau Mas Fo Tolong apa nih? nanti dicantumin aja ya gambarnya ya nggak apa-apa lah Oke. biar teman-teman bisa tahu. Kalau Mas Fo? Kalau aku ya, nah awal mula suka sepatu benar-benar jatuh cinta sama sepatu itu karena itu sih kan dulu itu emang ya udah tahu sepatu cuma nggak terlalu paham. Nah gara-gara usaha laundry sepatu itu makin apa ya cintaku ke sepatu itu makin besar gitu loh. Cintaku. Dan ibaratnya wah sepatu itu bagiku kayak perempuan lah lebih indah daripada perempuan. Asik. Gila. Jadi sepatu diapain aja tuh? Aduh, tak ciumin tak rawat terus lah tiap hari ya. Gila. Kalau untuk sepatu yang tak suka ya benar-benar aku suka sepatu itu Air Jordan sih. Dulu itu Air Jordan dulu masih emang nggak tahu harga ya karena emang Air Jordan termasuk sepatu yang edisi hypebeast gak sih? Itu harganya itu berapa ya?
6 juta waktu masih semester 1 atau Oh, 2 itu. langsung beli Aku suka sepatunya 6 jutaan. enggak lah, Gila. masih suka. Jadi dulu suka Air Incer Jordan, doang berarti. ya incer doang. Jadi suka Air Jordan 1, Air Jordan 1 Preto kan. Nah, habis itu aku udah berusaha nabung, lambat laun itu kok ternyata itu sepatu itu bisa semakin tahunnya semakin bertambah itu malah semakin naik. Nah, dari situ udah nggak jadi pengen ngincer itu lagi karena udah terlalu Padahal kan over sepatu mahal. bekas ya padahal berarti. Itu bekas Enggak, berarti. baru juga. Oh, baru. Terus kalau untuk dapat sepatu apa? Ntar dulu, itu kira-kira bisa naik itu gara-gara apa ya? Coba tanya Mas Fit, silakan Mas Fit dijawab. Demandnya. Permintaannya banyak, terus stoknya misalnya udah habis. Kan jadi orang-orang yang bener-bener dia, gue pengen sepatu itu tuh. Dia mau ngeluarin duit berapa aja buat sepatu itu. Nah, itu bikin market price-nya naik. Tapi gini Mas Fit, kenapa ya kalau sepatu ini ibaratnya price listnya itu hampir sama kayak iPhone. iPhone contoh gini. iPhone 6 ya, ada warna hitam, warna putih. Yang paling mahal kan warna putih, misal kayak gitu. Nah, sama kayak waktu itu aku ngincer Air Jordan 1 Preto, itu kan size-ku kan 43 US 99,5 kan. Nah, sedangkan harga yang di size 44, size 41 itu lebih murah. Karena peminatnya lagi banyak, size 43 banyak yang make kan. 44, 45 jarang yang beli, makanya dia nggak naruh harga mahal. Kalau dia naruh harganya sama berarti kan bisa nggak laku lah. Apalagi biasanya kan itu mungkin buat Asia mungkin ya. Iya. Sama perbedaan warna sepatu juga mungkin pikiranku ya sama sih, karena kayak Air Jordan Black itu kan pasti yang favoritnya kan, kayak bener-bener apa yang jadi ibaratnya nomor satunya di Air Jordan kan namanya Black itu warna primadonanya kan warnanya itu, ya pasti harganya pasti naik lah kalau dibandingin sama warna-warna yang biasa. Ya. Itu yang warna primadona itu apa karena memang dipakai sama Michael Jordan-nya atau memang serinya memang dia tiba-tiba banyak yang suka? Kalau yang Black Toe itu emang banyak yang suka sih, karena Michael Jordan tuh warnanya red ya, kalau nggak salah Michael Jordan tuh warnanya nggak ada putihnya, jadi cuman black and red. Cuman tiba-tiba Nike bikin warna itu dan kombinasi warnanya tuh pas gitu loh. Pas. Kalau nggak salah gitu sih. Oh, ya, tahu. Oke. Tapi kalau Mas Bor yang misal beli pertama sepatu ori itu kalau brand. Nah, kalau misalkan aku sendiri sih, aku tuh sebenarnya bukan yang penggila sepatu kayak gitulah. Soalnya ya menurutku sih biasa aja. Cuman yang menurutku tiba-tiba lihat sepatu ini bagus banget sih. Ya itu sama kayak Mas Fu. Itu lihat sepatumu Air Jordan yang hitam putih. Black Toe. Hitam putih. Ya itu. Aku kira awal ini kan sepatu Michael Jordan ya, sepatu basket. Tapi kok yang pakai kenapa nggak ada yang pakai buat main basket? Nah, itu tuh. Terus tiba-tiba aku mulai ngulik tuh, kenapa ini kok nggak ada yang pakai? Terus aku lihat harganya, wow, memang harganya fantastis. Kayaknya sayang juga kalau dibuat buat main basket ya. Sepatu, karena iya. Itu juga sih. Kalau aku lihat di persneakersan sekarang ini sepatu itu udah dijadiin investasi gak sih? Dia ada modelnya saham loh, kalau kalian tahu StockX.com tuh kayak dia ada ibaratnya platform sahamnya sepatu, jadi dia nentuin harga market price-nya lagi turun, market price-nya lagi naik kah. Sepatu loh bos, bisa jadi gokil gitu sih. Loh. Sepatu bos. Sepatu itu. Kenapa Kasogi nggak bisa kayak gitu ya? Aduh. Kasogi itu brand lokal ya. Iya lokal. Sekarang juga. Padahal itu dulu sepatu SD saya gitu ya. Kok nggak ada yang sebegitu hebohnya? Tomkins. Ya itu dulu zaman SMP New Balance. Tapi yang masih KW. Orang-orang. Dapat hadiah soalnya itu dapat hadiah soalnya. Dapat hadiah soalnya. Terus itu loh, sekarang loh sepatu lokal juga lagi naik kan, kayak model Kompas, Ventela. Iya. Nah, Project. Patrobas. Mungkin
apa bener ini? Ini menurut analisa aku sendiri. Apa memang sepatu lokal naik ini pertama karena Nah Project gak sih? Karena dibeli sama Pak Jokowi. Itu influencer tambahan sih kalau menurutku. Maksudnya daya gedor tambahan untuk sneakers lokalan bisa ke masyarakat lebih luas itu termasuk dorongannya dari Pak Jokowi. Cuma kalau sebelum dari itu sebenarnya Nah Project itu udah dikenali oleh masyarakat luas, udah banyak orang yang konsumsi dan beli kan, kalau rasaku sih gitu. Kompas juga dulu sebelum sekarang kayaknya gampang, kayaknya mungkin ya. Aku dulu juga nggak tahu Kompas sebenarnya. Kayaknya dulu nggak sesusah sekarang gitu dapetinnya. Setelah influencer tuh kayak apa bikin promosi tentang Kompas, collab sama Kompas yang itulah Brian itu kan collab. Itu jadi apa ya, Kompas jadi susah banget dapetinnya lah. Pertama kali aku lihat Kompas itu waktu dibahas sama Dokter Tirta sama USS ya. Terus aku lihat, memang ada potensi sih memang kayak gini. Kompas itu. Ventela sekarang. Aku seneng kotaknya sih. Yang mana ya? Hijau apa yang merah nih? Apanya? Kotaknya ada 2 kan, ini vintage. Seri vintage-nya bagus sih menurutku. Kompasnya yang dulu yang masih standar, apa sih itu? Iya ya, hitam putih itu. Gazelle lah itu. Itu menurutku oke banget sih untuk buat sepatu lokal sih. Sebenarnya Ventela juga bagus ya, dan cuman sekarang Ventela tuh siluetnya ke fans banget gitu loh menurutku. Ya, hampir sama kayak fans ya itu. Tapi yang collab sama Never to Levi's ini bagus sih menurutku, yang baru keluar 18 Juni kemarin baru rilis Ventela X Never to Levi's. Itu bagus sih. Lumayan lah ibaratnya. Harganya juga kisaran nggak mahal ya, nggak juga, emang harga ya sampai kisaran 400 sampai 500 lah. Kalau sepatu lokal harga segitu sih standar sih. Kompas juga yang biasa 300 sampai 500 lah, Kompas paling mahal kayaknya. Tapi harga jualnya Kompas di resell lagi. Wah, itu tembus 1,2, 1,3. Waduh, udah tapi dahsyat. Gini, aku sharing juga sih. Sebelum Kompas itu ada brand dari Bandung juga. Namanya World Division. Kalau kalian tahu yang petir. Nah, itu tuh juga dulu kan zaman ketika World Division naik itu kan kayak sepatu-sepatu dengan siluet petir itu kan banyak kan. Dulu sebelum yang pertama kali yang dari luar negeri Rivenstrom itu kalau nggak salah. Rivenstrom kan, Rivenstrom habis itu kan itu kan luar negeri itu awalnya. Iya. Sempat jadi itu kan masalah tau. Jadi masalah, tapi sama World Division itu jadi ini tuh kayak apa namanya? Kayak settingan yang bisa AdSense-nya tinggi itu loh. Jadi dia kan memang disengajain buat kayak gitu. Pertama itu si kalau nggak salah siapa namanya? Yang Rivenstrom itu lupa. Connor siapa sih? Nggak tahu aku sih, bukan lupa. Ownernya Rivenstrom itu kayak komen gitu loh, komen di IG-nya World Division apa kayak dia itu ngomong bahwa sepatu ini adalah sepatu fake ciptaanku, karena emang si Rivenstrom itu kan juga sebenarnya kan sebagai apa ya, sebagai produsen sepatu lah ya. Bukan, kayak lebih kayak pembalasan kepada fans gitu loh. Soalnya dulu persaingan fans. Soalnya dulu itu ketika aku lupa aku sih benar-benar tak coba. Namanya jadi dia itu kan mau kerja sama sama fans kan pengennya. Nah, habis itu si fans itu nggak mau. Nah, sebagai apa? Sebagai nyerangnya dia membuat sepatu sendiri. Kayak gitu. Baru tahu jadi untuk sebagai bentuk protes balas dendam lah ya. Balas dendam. Dia nyerangnya gitu. Ian Kanner itu loh kalau nggak salah namanya. Aku baru tahu sih. Dia pengen kerja sama fans, atau kalau nggak salah fansnya nolak. Nah, sebagai bentuk menyerangnya dia menggunakan karya. Dia nyiptakan siluet fan yang old school sama, cuma stripnya itu diganti. Jadi dulu awalnya itu dia beli fans kan, dia punya fans. Nah, stripnya itu dilepas, siluet fansnya itu dilepas, terus habis itu diganti sama strip petir. Akhirnya dari situ dia kan berhasil sukses. Nah, influence ke rapper atau ya kayak pemusik yang ada di bidangnya dia buat
Mas buat nyobain sepatuku untuk dipakai ketika kamu konser atau untuk ketika kamu jalan-jalan atau apapun. Nah, dari situ akhirnya kan fans sama Revenge Storm kan sempat ada ini kan persaingan gitu kan. Jadi di situ. Itu berarti musisinya luar negeri juga berarti ya? Musisi luar negeri. Nah, pas di komen yang masuk ke World Division tadi, itu sebenarnya itu ada bumerang. Jadi ketika Ian Connor itu nyiptain kalau nggak salah 2000 berapa ya? 2017. Nah, World Division ini sudah punya lambang petir yang dia ciptakan itu di 2016. Jadi ketika Ian Connor pengen kayak menggugat brandnya gitu loh, itu udah nggak bisa karena World Division itu udah daftarin siluetnya itu di 2016. Jadi kalah dia. Baru tahu aku ini. Itu mungkin sama aja kayak ceritanya itu mungkin ya, Kompas ya. Banyak orang yang bilang, oh Kompas ini tiru-tiru sepatu Vans, tapi kalau dilihat dari sejarahnya, logo Kompas itu kan sudah lama itu bukan Vans Nike. Nike Blazer. Blazer yang itu loh. Wow, namanya agak familiar sama yang lain ya. yang oren-oren itu ya bener ya. Ya itu jadi jadi sempat hanya kan ada kubu Ventela sama kubu Kompas kan, kayak Ventela itu niru Vans, sedangkan Kompas itu niru siluetnya Nike Blazer kalau nggak salah. Kayak gitu. Tapi tetap sama aja sih. Tapi sepatu-sepatu yang collab tuh pasti harganya selangit ya. Nike X Travis Scott itu naik banget sampai 20 yang high itu sampai 13 jutaan enggak sih? 20 ya 15 apa? 20 30-an lah sampai. Terus Kanye West Yeezy itu. Aduh, harga sepatu sekarang udah enggak ngotak-ngotak, bisa beli DP mobil, Pak. Harga sepatu sekarang tuh. Iya. Benar. Nah, ngomongin soal Kanye West ya. Ngomongin soal Kanye West. Apa nih? Ini kan kita semuanya tahu lah ya, ada eranya tiba-tiba semua orang tuh kayak mengidam-idamkan dengan sepatu Yeezy. Nah, menurut kalian gimana nih? Apa pendapat kalian tentang sepatu Yeezy ini? Kalau dari aku dulu ya, kalau sepatu Yeezy itu emang jenis kayak model sepatunya itu beda gitu loh. Karena sebenarnya Yeezy itu banyak loh. Yeezy 700 dan modelnya tuh beda-beda, ada yang Chunky-Shoes. Kalau yang model yang ngetop itu kan yang Yeezy 350 kan? Ya, Yeezy 350. Itu yang ngetop banget, tapi Yeezy sebenarnya banyak banget modelnya Yeezy. Sama Kanye West lah ya. Semua Yeezy itu Kanye West, Pak, enggak sih? Kanye West emang. Gitu ya? Iya, Pak. Karena yang Yeezy 700 itu kan lebih kayak ke Dead Shoes juga kan. Jadi kalau yang kayak Yeezy yang 350 itu emang yang paling the best sih kalau rasa aku, karena dia punya kayak desain sepatu sendiri gitu loh. Jadi ceritanya itu Adidas itu kan kerjasama sama Kanye West, dan habis itu desain semuanya terserah kamu, aku tinggal budgeti aja, tinggal modalin berapa kayak gitu. Jadi semua desainnya itu nggak ada, Adidas nggak berkecimpung di situ. Iya, nggak ikut campur. Itu mungkin aku itu punya cerita lucu Nggak, itu mungkin Yeezy mau dijadiin brand sendiri kayak Jordan ya. Mungkin. Tapi Adidas bukannya udah punya ya? Brand sendiri kayak Y3 itu, tahu Y3 nggak? Sepatu Y3. Ya, Y3 bukannya Jepang ya? Iya, itu Adidas, Yohji Yamamoto yang. Itu masih satu company sama Adidas kalau nggak salah. Ya. Soalnya tak kira beda sih itu. Karena itu tak kira kayak collab sih antara Adidas sama Yohji tadi? Lupa aku. Yohji Yamamoto. Jadi nih aku habis browsing nih. YT itu namanya dia, Yohji Yamamoto. Itu stripnya Adidas gitu loh. Tetap brandnya Adidas YT. Itu beneran jadi merek tersendiri atau cuman kolaborasi? Kalau di luar negeri sih YT tokonya sendiri-sendiri sih dia. Mecah sama Adidas sih. Bener-bener toko Y3 sendiri gitu. Variannya banyak berarti ya? Banyak. Tapi Y3 itu juga termasuk sepatu yang mahal juga. Punya desain beda sih. Tapi tadi Mas yang cerita Yeezy ya, aku punya cerita lucu sih. Apa? Jadi pertama temanku ini kan punya Yeezy. Yeezy itu dia itu Yeezy PK ya, Perfect Kick. Nanti aku bakal sharing ke teman-teman tentang kualitas
sepatu lah dari yang KW sampai ori. Apa tingkatannya? Tapi ini menurut opiniku. Aku kembali ke cerita yang tadi ya. Temanku ini punya Yeezy Perfect Kick. Dia itu harganya itu kalau nggak salah 2 juta. Itu KW ya, itu KW tapi yang kualitasnya bagus. Dia itu beli di Budapest kalau nggak salah, di Eropa, di Budapest. Nah, kan waktu itu emang aku lagi pengen sepatu Yeezy kan. Apa? Niat berarti ya dia beli sepatu KW sampai di luar negeri ya? Enggak, dia itu kalau nggak salah itu lagi jalan-jalan. Nah, sama masnya itu dapat yang ori, ukurannya dia nggak ada, adanya yang PK. Tapi dia kan bodo amat. Apa secara kalau misal kita lihat dari jauh kan terlihat mirip toh, tapi kalau sekilas mirip, kalau detail kan memang beda. Nah, habis itu tapi tadi itu di satu toko berarti ya dapatnya. Kalau nggak salah di satu toko, ada yang asli, ada yang palsu. Nah, dia beli harga itu jutaan, itu KW. Nah, habis itu kan aku kan lagi suka Yeezy juga, cuma nggak peduli gitu loh. Ya aku maksudnya pengen sepatu meskipun KW, cuma nggak terlalu kelihatan KW-nya gitu loh. Nah, dia kan punya yang ibaratnya nggak terlalu kelihatan KW-nya kan. Habis aku tanya, kamu harganya berapa pas beli? 2an, harga 2. Habis itu tak gini. Tak tawar ya, 1,5 lah. Oke. Habis itu lama kemudian dia kan tanya ke aku. Aku lagi pengen nyari sepatu Vans. Nah, jadi sebelumnya aku beli sepatu Yeezy-nya dia, aku kan sempat beli sepatu Vans kan. Nah, sepatu Vans ini aku beli Great Ori KW1 ya. KW1 itu harga kalau nggak salah 300 atau 400. Aku beli sepatu Vans itu yang dicontoh ya buat sobat kaler ya. Jangan dicontoh ya teman-teman. Jadi mendukung untuk industri palsuan ya. Jadi aku itu beli sepatu Vans yang Old School 5 yang Velcro Pro yang tulisannya di strapnya itu off the wall itu loh. Nah, itu aku beli kan. Itu KW. Ada yang punya Mas Pur KW. KW 1 harga 400.000. Nah, terus tak tawarin tuh ke dia. Enggak, kalau yang asli yang punyanya teman kita ada. Sultan Gresik. Terus habis itu habis itu tak kasihkan ke dia kan. Ini loh display sepatuku. Kamu minat gak strap? Soalnya dia juga nyarinya, aku males. Aku pengennya yang laceless. Laceless itu yang gak tali sepatuan gitu loh, gak ribet. Kamu mau nggak ini? Oke lah, lumayan. Akhirnya tuker tambah. Yeezy PK Perfect Kicks ditukar sama Vans Velcro Pro yang KW1. Terus tak tambahin uang berapa ya? 700.000 kalau nggak salah. Atau 900, lupa. Tapi beneran itu aku nggak nyadar kalau itu palsu sih. Aku pikir ya udah lah. Nggak kelihatan. Soalnya kalau kalian tahu Vans Velcro Pro yang atau Old School 5 off the wall itu tulisannya yang punya aku yang KW-nya itu biasanya kecil, sedangkan kalau yang ori itu besar. Nah, aku itu sampai ngincer sepatu itu di Tokped, di Shopee, di Bukalapak. Aku budget itu sampai 2.500.000 ngincer itu. Tapi ternyata udah nggak ada dan habis itu kan aku lagi ngecek di websitenya Vans yang situsnya yang paling pusatnya kan, itu dia juga udah nggak nge-restock. Jadi ya udah mau nggak mau beli KW dulu, nggak ngertinya besoknya. Jadi hari Sabtu itu kan aku lagi nyari beli sepatu yang Vans KW kan. Habis itu aku itu ngerasa kayak aduh kok nggak nyaman gitu loh, kok nggak enak banget. Akhirnya nggak pede lebih tepatnya mungkin. Ya nggak pede lebih tepatnya. Hari Seninnya pas kuliah kan, aku sambil dengerin dosen ngajar, dosen lagi nerangin, aku nyari sepatu lagi. Tapi yang ori, dapat yang ori. Cuma ini bukan yang off the wall, yang biasa. Jadi dalam waktu polosan ya. Jadi dalam waktu 5 hari aku udah ngeluarin uang buat beli 2 sepatu. Oke. Tapi gini, kan Mas Fo ini punya yang tadi sepatu yang di Velcro itu yang ada tulisannya itu. Nah, sedangkan di waktu yang sama ada teman kita juga yang lain pakai sepatu yang sama. Aku pikir oh ya mungkin sepatunya sama lah.
Ternyata aku baru tahu kalau dia palsu ternyata punya Mas Po ini. Iya, punya aku palsu. Soalnya tulisannya emang udah kelihatan sih. Beda soalnya. Kalau yang aslinya size tulisan off the wall-nya itu besar. Itu sih. Pengalamanku persepatuan itu termasuk salah satunya. Tapi Bisa aku sharing-sharing, Oke, silakan. kita kembali lagi ke yang Yeezy ya buat Mas Po ini. Mas Fit gimana nih? kalau aku Yeezy sih suka-suka aja sih Kak. Apalagi warna hitam ya. Bisa dipakai buat acara formal sih menurutku Yeezy itu. Bagus Yeezy itu. Bagus. Dan dia Bagusnya kan dalam bentuk gimana sih? yang Yeezy 350 ya yang bagus menurut yang paling itu ya yang bagus menurutku yang Yeezy itu sih. Soalnya ya nggak tahu ngelihatnya asik aja gitu ngelihatnya. Kan dia ada busnya juga kan. Adidas punya bus, Nike punya Air. Punya Vapor Max juga kan baratnya. Air. Kalau aku sendiri ya pribadi, menurutku aneh sih sepatu itu. Jujur aku kurang suka ya, kurang selera. Loh, kalian tahu Balenciaga Triple S nggak? Yang gede banget nggak? Yang Balenciaga yang gede banget itu Triple S. Itu kan itu juga aneh banget kan? Itu malah aku nggak suka itu sih. Bukan selera aku lah sepatu. Itu cangki sus yang sangat aneh. Bentuknya nggak kurang. Itu peminatnya banyak kan itu bukannya? Apa? Yang suka itu sepatunya kan banyak tuh. Maksudnya ya, itu banyak salah sih. satu sepatu incaran orang-orang juga. Iya, karena harga resellnya juga lumayan tinggi. Bisa dijual lagi. Balenciaga yang itu nggak sih yang tinggi itu kan? Yang gede itu loh, sepatunya gede luar biasa tuh. Kayak ada bolongnya tengahnya itu kayak apa ya kayak. Bukan yang itu, kalian nggak tahu. Ya udah nanti kita cantumin gambarnya aja ya. Nih yang kayak gini seng. Nah. Coba kalian search deh Balenciaga Triple S. Kalau yang tengahnya gede itu LV kalau nggak salah sih. Ada LV juga ngeluarin. Oh ya, itu Deadsus gak sih? Iya, ini sama, ini bukan selera aku. Jadi kayak kalau kalian nggak tahu itu kayak lebih ke kayak model-model Villa Disruptor gitu loh. Cangki sus jatuhnya. Model kayak sepatu gede gitu lah. Deadsus. Ini hitungannya bukan sepatu buat olahraga atau gimana sih? Sneakers, lifestyle doang. Sekarang yang rata-rata ya sneakers lifestyle sih. Sepatu sebenarnya Ultra Boost itu juga bukan sneakers, itu kan sepatu lari. Cuman orang-orang udah pakai beralih fungsi gitu dari untuk olahraga jadi sepatu untuk lifestyle. Atau enggak gini loh sebenarnya, kayak orang-orang itu nggak pengen ribet, jadiin 2-in-1 gitu loh. Jadi ketika dia buat lifestyle, buat jalan-jalan, nge-mall atau ke acara formal bisa, dibuat olahraga juga bisa. Jadi nggak maksudnya bisa efisien gitu loh pemakaiannya itu. Tahun kemarin yang lagi naik apa tahun 2017 Yeezy 2017 Yeezy ya 2018 terus apalah 2018 apa yang lagi naik ya yang lagi hype-hypenya sepatu ya rasaku itu sih Yeezy ya. masih Yeezy Jordan 2019 tahun kemarin apa ya udah nggak terlalu ngikuti sih aku. Jordan masih ya tetap tahun Jordan sekarang Air Force lagi banyak keluarinnya nih. Nike Air Force One. Ya, jenisnya lagi banyak banget keluar. Ber. Wah. Memang sepatunya modelnya bagus sih dari awal sih. Jadi cukup mudah untuk didapat. Maksudnya menarik perhatian cukup mudah. Soalnya dari desain awalnya kan sudah oke ya. Seingatku dulu Air Force tuh harganya 1,3, 1,5 ya. Sekarang udah ada yang sampai tembus 2,4, 2,3. Apalagi yang collaboration sama G-Dragon itu tembus 10 juta. Yang sama Travis Scott juga 9, berapa. Wah kan gila kan. Tapi kalau kita bahas Nike or Adidas itu kalau nggak bahas kayak Vans atau Converse itu nggak enak sih. Kalau Vans sih ya aku pakai Vans yang jarang ditemukan di mana-mana yang aku pakai tuh setengah-setengah soalnya checker gamblok. Memang agak aneh ya, agak absurd waktu pertama kali lihat sepatunya Mas Fit ini. Jadi sol belakangnya tuh gam apa sih istilahnya kalau Vans nggak tahu tuh. Hah? Iya. Itunya gam, depannya putih soalnya. Nah. Separuh-separuh jarang ada sebutin nama tipenya. Iya, checker. Biar orang Vans checker block
checkerboard gamblok kalau nggak salah. Jadi dia itu belakangnya bagian full tab bukan. Bagian sol yang belakang itu gam. Sedangkan yang dari Old school checkerboard, old school ya, itu old school punya aku. Sisi kanan atau kiri sampai ke depan itu yang kayak midsole putih biasanya fans. Kalau punyaku itu aku lupa. Untuk gampangannya sepatunya Mas Fit ini kayak sepatu tambalan lah. Setengah-setengah ditambal di satu. Sebenarnya fans juga ada loh yang cut and paste. Tahu nggak? Lupa. Coba cari aja fans cut and paste, tipe cut and paste kalian cari coba. Itu juga malah ada logo fansnya di pinggir. Malah itu tipe yang menurutku cut and paste. Itu itu tapi kalau itu jadi fans, ibaratnya copy paste gitu. Di cut misalnya logo heelpadnya tuh heelpadnya di belakang kan logo fans kan, itu pindah ke samping. Itu lumayan sih menurutku, jarang-jarang juga yang dia pakai itu. Tapi kalau ngomongin fans, kalau sebenarnya fans sama Converse itu awalnya itu beda loh. Jadi kalau fans itu emang basicnya dia buat dipakai buat skateboard. Sedangkan kalau Converse itu sebenarnya sepatu basket dulu itu. Iya emang. Aku kurang suka Converse sih karena aku nggak pernah beli Converse. Kurang minat sih. Kalau aku Converse punya, cuma lupa namanya. Kalau dulu sebelumnya itu ada Converse pertama itu yang gradient Kemo kalau nggak salah. Itu tak jual karena emang looknya jelek sih. Tak jual, habis itu beli lagi yang Converse lupa aku namanya. Terus kenapa dibeli kalau tampilannya kurang oke? Pertamanya sih jadi gini, aku kan pengen punya sepatu Converse, cuma itu kalau Converse itu nggak punya pilihan karena Converse itu kan jenisnya banyak banget. Habis itu milih salah satu dan cari yang harga yang murah kan, akhirnya dapat yang Kemo Gradient karena aku dulu itu pengen punya sepatu itu yang warna-warni gitu loh. Jadi nggak cuma hitam aja. Akhirnya lama kelamaan ketika tak jadikan outfit kok nggak feeling ya, akhirnya tak jual lapar itu mata lah ya, dijual terus besoknya langsung beli baru aku yang Converse lupa aku namanya. Pokoknya aku Converse Chuck Taylor lah ibaratnya. Chuck Taylor bacanya. Iya, Chuck Taylor. Ngomongin soal Converse ya, dulu aku juga pernah punya pengalaman sih. Tapi ini ceritanya lebih ke terpaksa ya. Karena suatu hari saya tuh lagi nggak punya sepatu, hancur semua sepatu saya. Diapain hancur? Ada tuh. Iya hancur lah, banyak lah dibuat pakai apa aja itu. Nah, aku coba tuh keliling satu mall di salah satu kota kita, mall yang ada 6 namanya sama. Sebenarnya kita udah nyebutin kota kita di mana, jadi nggak masalah lah kalian sebutin. Ya itulah. Tunjungan plaza. Iya. Aku muter tuh satu mall, gila capek banget. Masalahnya, aku tuh kalau kan karena ukuran kakiku cukup besar, ukuran sepatuku kan 46. Jadi nyari sepatu itu asli capek banget tuh muter di satu mall. Tapi jarang ada banget. Terus akhirnya aku mampir ke Converse tuh. Ada ukuran 46 cuman satu doang. Dan warnanya tuh biru muda. Terus aku pikir beli nggak ya. Tapi aku udah muter satu mall, capek ini. Ya udahlah beli lah. Sepatunya Converse tipenya Cons yang jadi alas kakinya bisa dilepas. Oke lah, secara penampilan oke, cuman warnanya aja kurang oke. Udah tuh aku sampai rumah, terus besoknya aku pakai tuh pergi. Lama-kelamaan tak pikir, kayaknya kurang cocok ya. Akhirnya nggak pernah tak pakai lagi sampai sekarang. Tapi sebenarnya kalau nyari-nyari di mall Surabaya sih susah sih buat sepatu sneakers. Tokonya cuma ada Sik di Surabaya ada kan, Sik, Hoops, sama ODD. Itu aja sebenarnya toko yang ada di Surabaya tuh kayaknya. Toko retail ya teman-teman itu. Toko retail. Sepatu yang sneakers, benar-benar sneakers kayak Adidas. Yang lain tuh cuman itu. Kalau di luar negeri kan ada Foot Locker, nggak ada di Indonesia. JD nggak ada di Indonesia.
GD Sport. Itu JD termasuk Foot Locker retail ya itu ya, harganya ya. Iya, menurutku Atau sih iya sih. harga resell. Retail toko mungkin. Tapi yang masih jadi masalah sebenarnya kan oke lah 2017 hype-nya Yeezy ya. Terus masuk ke 2020 kan udah turun tuh. Tapi toko kayak ODD, Sik mungkin ya. Aku lebih ngikut ini yang Ordelito sih. Itu aja untuk Yeezy itu masih raffle BTW. Masih Ya, masih tetap ada hype-nya Yeezy, warna-warna baru tetap ada. Harganya tapi turun kan. Dulu Yeezy yang V1 tembus di atas 13 kan. Sekarang ya, dulu, mungkin ya. Sekarang mungkin kisaran 7-9. Kalau yang V2 memang V2 yang Yeezy 3550 V2 apa V3 itu aku lupa. Itu tuh emang harganya 5.500-an. Kisaran segitu. Kalau iya sih, yang consignment aja sekarang udah masuk di angka 4 juta. Itu aja VNDS kan itu, variant dead stock itu. Terus kalau di Jakarta toko-toko sneakers udah mulai masuk. Atmos udah ada, buka Atmos Jakarta. Baru buka tahun ini, baru buka Atmos. Apalagi toko banyak sih kalau di Jakarta lebih ke brand-brand hype gitu loh yang di Plaza Indonesia itu. Off-White ada di sana. Iya, Off-White ada di sana kan. Iya mas, kalau di Surabaya belum masuk sih itu. Masih belum berani. Tapi mungkin ya. Kalau di Jakarta itu menurutku untuk orang yang seperti aku sih cukup terbantu ya. Maksudnya masalahnya kan ukuran sepatu kan besar. Nah, aku agak susah nih kalau misalkan beli sepatu online kan ukuran besar pun belum tentu bisa pas lah ya. Karena mungkin panjangnya pas tapi lebarnya kurang. Nah, kok dibandingin Surabaya sama Jakarta, menurutku Jakarta lebih enak buat orang kayak aku karena aku bisa langsung nyobain dan kebanyakan di Jakarta udah mulai nih sepatu-sepatu ukuran besar udah mulai banyak masuk. Jadi buat sobat galer yang punya ukuran sepatu besar seperti saya, cobalah main-main ke Jakarta lah ya. Tapi gini sih kalau masalah size chart sepatu ya. Kalau aku sendiri fans Nike, Adidas itu size 43. Cuma kalau untuk Converse itu size 44. Nah, seharusnya itu sama karena kan itu kan sepatu luar, beda kalau sama sepatu lokal. Kalau sepatu lokal itu kan down size-nya kan 1. Jadi misal kayak aku beli Ventela kemarin, kalau beli Vans size 43 berarti Ventela aku size 42. Kayak gitu. Aku rata semua size US 9,5 semua sih aku. Itu berarti hitungannya untuk sepatu lokal lebih besar ukuran daripada sepatu luar berarti? Lebih kecil dong, Mas Murni. Lebih gimana? Kecil. Downsize loh. Lebih kecil. Downsize kan aku tadi bilang. Tadi bukannya Mas Fo bilang kalau Vans 43, kalau Ventela 42. Ya lebih kecil dong. Lebih kecil dong. Enggak, kalau untuk sepatu lokal, kalau rekomendasiin sepatu lokal, jadi kalian buat itu perhitungan dalam nyari size chartnya adalah itu downsize 1. Itu hampir sama rata sih. Kayak sepatuku Life Have itu juga size 42. Terus Patrobas itu juga 42. Nih, aku mau nanya, sepatu termahal. Apa? Aku mau nanya aja nih. Kenapa? Sepatu termahal yang pernah kalian beli apa? Ayo Mas Bor dulu aja. Aku dulu. Aku pernah beli sepatu boot. Yang bener lah. Sneakers bukan sepatu boot. Sneakers. Sneakers. Apa? Sneakers. Boot tuh nggak termasuk sneaker ya? Enggak lah. Kecuali bootnya merek LV dan Dior. Sneakers. Itu termasuk hypebeast. Apa ya? Aku sepatu paling mahal sneakers mungkin Vans ini baru beberapa awal tahun aku beli, ternyata kepakainya tidak terlalu banyak karena ada corona ini. Jadi aku beli di salah satu mall yang ada di Surabaya. Berapa harganya? Toko sendiri harganya berapa ya? 1,3 kalau nggak salah. 1,3 juta ya. Nah, lumayan. Soalnya bisa dibilang untuk aku nyari sepatu sih agak ya sekarang lebih mikirin size. Yang penting ada daripada harganya. Harga mungkin ya berikutnya lah, yang penting ukurannya dulu.
Kalau Mas Wo? Kalau aku sepatu yang paling mahal pernah tak beli itu yang itu Nike Vapor Max yang apa namanya Black Purple itu, yang generasi kedua ya, tapi ya yang versi kedua. Jadi aku beli itu di harga 2,2 juta. Vapor Max emang mahal ya Nike belinya. Vapor Max. Mm-mm. Soalnya gini, soalnya dapat, kalau bagiku ya, ini bagiku ya. Kalau harga 2,2 juta itu kalau untuk Nike Vapor Max itu masih termasuk murah. Karena Nike Vapor Max yang baru ya, yang original, bukan yang original, yang baru yang masih grass itu ada di angka 2,8 sampai 3,5. Jadi kalau aku dapat 2,1 atau 2,2 itu termasuk murah lah gitu. Tapi resell. Untuk sekelas Vapor Max ya. Kalau aku sih dapat Enggak harga retail kan itu. Aku dapat harga resell aku NMD OG XR1. Pas pertama kali keluar NMD. Baru banyak NMD-nya baru banyak Berapa? masuknya. Aku beli harga resell anjir 3,2 bangsat. Sakit hati aku beli 3,2. Itu tapi dipakai beneran. Pakai kuliah. Kena hujan main tempur aja. Itu tuh baru pengguna sepatu yang paling Sepatu benar kotor, dipakai. sepatu kotor ingat Dr. James Green, oke? Okay? Ya. Promosi ya. Terakhir nih. Karena kita sepertinya sudah terlalu lama. Nah, gimana? Ntar dulu, aku punya pertanyaan nih. Kalian kan punya sepatu baru nih, misal. Nah, kalau kalian sepatu baru ini, sampai kapan kalian ngerasa sepatu ini, oh ini buat tempur lah sepatu itu? Itu setelah berapa lama menurut kalian? 2 tahun kalau aku. Iya 2 tahun, setahun 2 tahun. Berarti 2 tahun awal nggak pernah dipakai yang buat aneh-aneh dulu berarti? Enggak. Selama aku belum beli yang baru mungkin bisa juga. Tapi tergantung ya. Kalau misalnya sepatu itu kayak udah aku pakai terus menerus, nggak tanpa sengaja kayak wah udah pakai terus ya udah tempurin aja sekalian. Kalau udah terlalu jujur jadi keseharian ya pakai terus ya. Pasti aku tempurin. Nah, oke Mas Pur. Terus aku mau nambahin juga nih sebelum gitu sama Mas Fit ya. Jadi kan aku tadi janji buat ngasih kayak apa namanya edukasi buat sepatu, tingkatan level sepatu gitu ya. Tapi ini menurut opiniku. Jadi sepatu ini dibagi menjadi empat tingkatan. Sepatu pertama adalah grade ori atau KW1 kalau aku nyebutnya. Jadi KW1 ini untuk start price-nya itu ada start di angka 200.000 sampai 500.000. Jadi kalau misal kalian teman-teman ketemu sepatu yang harganya sekitar 200 sampai 500, itu termasuk sepatu yang grade ori atau KW1. Nah, terus masuk yang ke KW2. Jadi namanya itu premium. Jadi di sini tuh sepatu ini udah mulai untuk bentuknya itu sudah mulai bagus lah, tapi masih tetap ada kasarnya ibaratnya kayak gitu. Tetap KW cuy. Tetap KW. Start price-nya itu ada di harga 500 sampai 1 juta. Itu. Nah, masuk itu tadi premium ya, masuk di tingkatan berikutnya itu KW3 atau yang teman-teman biasanya nyebutnya perfect kick atau apa sih UA lupa aku, UA itu uncertain authorized atau PK, intinya kayak gitulah. Nah, jadi kalau untuk sepatu yang ini tuh tetap KW, cuma harganya itu udah mau mendekati harga ori. Jadi dia itu untuk pabrik itu udah hampir sama. Kayak misal teknologi bus itu mereka itu udah hampir menyamai teknologi bus asli kayak gitu. Untuk start price-nya itu sekitaran di angka 800.000 sampai 2 juta. Itu perfect kicks ya atau UA. Nah, baru nanti tingkatan terakhirnya adalah sepatu original. Jadi yang kalian misal nyari harga di angka mungkin 1 juta, 2 juta, 3 juta itu original. Jadi tingkatan sepatu yang aku kasih ke teman-teman edukasi ada 4 tingkatan. Jadi tinggal dilihat aja berapa start price-nya kayak gitu. Itu sih kalau dari aku untuk edukasi ke teman-teman. Sebagai penutup nih aku nanya, sepatu yang masih kalian inginkan yang belum kesampaian sampai sekarang apa?
Aku dulu nih. Ya, Mas Yoi. Bor. Aku tetap sama seperti yang lain, yaitu sepatu Nike Air Jordan, tapi nggak tahu namanya apa ini. Pokoknya yang hitam, tapi logo Nike ini kayak diselotip warna merah, satu garis gitu. Oh, tahu nanti tak. Ya, tahu. Yang collab sama Hitam polos tapi Bukan collab Off-White. aku. bukan kolor. Bukan collab, tahu tapi warnanya hitam kan? Hitam full terus ada thread-nya warna merah besar kan? Nah, itu. Nah, yang mana kok nggak tahu? Itu tuh. Ntar kita bakal munculin gambarnya ya teman-teman. Nah kalau untuk aku sendiri yang lagi tak incer sekarang adalah Air Jordan One Low Cut Purple. Jadi juga ngincer sama kayak Mas Bor Air Jordan, cuma ini versi yang low-nya. Itu lagi tak incer sih itu. Oh, Air Jordan. Kalau yang Mas Bor tadi Air Jordan Couture. Namanya. Ya, itulah. Jordan One Couture. Aku pernah sekali lihat harganya itu, wah gokil, 6 juta. Ini $175 retailnya. Oh ya? Aku waktu itu lihat di mall sih. Terakhir aku di ya. mall cuma masih belum ada. Kalau aku sih, Nah, yang aku pengen Air Force lagi, tapi yang sama G-Dragon collab. Air Force One, Nike Air Force One X G-Dragon. G-Dragon K-pop sih, tapi aku suka model sepatunya. Oh. Itu belum kesampaian. ini bisa Ada dijelaskan. fans Korea berarti ya. Enggak, bukan. Kenapa kalian kok suka sepatu yang tadi kalian sebutin? Kalau aku karena modelnya bagus banget. Coba kalau kalian lihat deh, Nike Air Force One G-Dragon itu menurutku hitam, dia bisa dipakai formal, bisa dipakai mana aja, tapi modelnya tetap sih. Oh, Gila. iya. Oke sih ini Oke kan? modelnya. Oke, mantap. Emang menurutku itu oke banget. Seleranya boleh lah. Itu aku Sebenarnya pengen. kalau selera itu kan relatif ya, tergantung orang Dia masing-masing. Kalau aku ya, dia memproteksi emang- diri sendiri karena seleranya warnanya unik-unik Mas Bo ini. karena saya emang nggak tahu ya, kok tiba-tiba jatuh hati sama warna ungu. Janda itu. Jadinya saya milih Air Jordan Water Purple. Itu ajib banget sih kalau menurutku. Low purple ya? Ya, low purple. Kalau Mas Bur? Wow, kok putih ya munculnya. Nah, kalau aku, kenapa aku suka itu, ya balik lagi desainnya simple sih. Karena cuman hitam dan merah. Ya itu, cuman oke, dan kesan sepatu Air Jordan itu masih kelihatan dengan model jahitan yang seperti itu, seperti Air Jordan, tapi dengan kesan yang lebih simpel. Bagus. Itu sih. Itu bagus juga sih menurutku sih yang couture itu tadi. Tapi yang purple enggak sih Mas Bo, aku enggak suka. Jujur aja aku enggak suka warna ungu. Iya, selera lah ya. Iya, selera, balik lagi selera. Oke, sebagai penutup ada pesan-pesan dari kawan-kawan semua ini. Ya, bagi saya pesan jangan lupa jaga kesehatan. Kita pengguna sepatu pun ya terserah kalian mau apain. Itu juga urusan kalian mau beli sepatu sebanyak-banyaknya. Tapi kalau saya sepatu sebaik mungkin, selayaknya kalian membeli sepatu untuk digunakan. Kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau emang kalian lagi suka sepatu ya kalian beli sepatu mahal pun juga itu hak kalian. Cuma lebih baiknya adalah beli sepatu yang memang kalian gunakan. Kalian beli sepatu banyak tapi kalau nggak kalian gunakan secara bergantian juga rugi sih. Itu kalau aku. Kalau aku beli sepatu sesuai kemampuan kalian. Lebih baik ori daripada KW cuy. Nah, mending lokal ori daripada KW. Nah. Oke. Dukung lokal karena lokal. Ya, lokal bagus-bagus kok sekarang. Kompas Ventela kualitasnya udah bagus banget sekarang menurutku sih. Udah mulai mendekati. Saint Waterspoon aja suka. Nah. Pak Jokowi aja juga suka loh. Nah, project. Yo. Oke. Sebagai terakhir seperti biasa. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Dan seperti biasa, link Spotify kalau kalian mau dengerin Spotify ada di bawah.
Ini Instagramku, ini Instagram Mas Bor nggak pakai Instagram, tapi Mas Bor ada channel YouTube Atrix Hobi. Bisa kalian lihat itu. Channelku Vito Arnada juga, kalian subscribe juga ya. Channelnya Mas Bo apa? Oh, Mas Bo. Instagram Dr. James Clean, ini juga Sukon juga ada. Semua bisnisnya kalian follow. Nanti Instagramnya ada di deskripsi semua. Di deskripsi lah bisnisnya anak-anak. Oke, kita sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.